Shalom Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh sangat bangga dan senang sekali kita rasakan ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita merasa sangat bangga dan senang di dalam diri kita? Kebanggaan apa yang kita miliki ketika kita menjadi anak-anak Allah di dalam hidup ini? Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan paling agung di dunia ini. Hal ini tentu membuat kita bangga menjadi anak-anaknya dari Yang Maha Agung. Untuk menjadi anak-anak Allah, ada proses pelayakan yang akan kita terima dari Allah. Hal ini bukanlah karena hasil upaya dan kemampuan kita, karena kita adalah ciptaannya, dan kita adalah manusia yang berdosa, yang sungguh-sungguh tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Untuk itulah semakin seseorang itu menyadari keberadaan dirinya yang berdosa dan memiliki pelanggaran atas perintah Tuhan serta mau bertobat, maka sesungguhnya semakin besar sukacitanya ketika dia disebut sebagai anak-anak Allah yang memperoleh pengampunan. Proses orang percaya menjadi anak-anak Allah melalui Tuhan Yesus dapat dipahami sebagaimana proses adopsi anak dalam kehidupan kita manusia. Proses adopsi adalah ketika seseorang yang bukan orang tua biologis seseorang anak mengambil alih hak asuh atas anak tersebut. Dalam peristiwa ini terjadi banyak hal yang sangat menakjubkan, seperti tindakan kasih yang membantu si anak itu keluar dari jebakan situasi yang sulit, atau si anak itu mendapat perhatian yang dibutuhkannya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Kenapa kita diadopsi? Bukankah kita ini adalah makhluk ciptaannya? Semuanya ini dikarenakan dosa-dosa kita, sehingga kita memulai hidup sebagai musuh Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tanpa Tuhan Yesus, maka kita adalah anak-anak yang harus menerima murka Allah. Mari bandingkan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah, sama seperti mereka yang lain. Karena perilaku dosa yang kita lakukan, maka kita menjadi anak yatim piatu secara rohani yang terputus dari hubungan serta berkat Allah, sehingga kita dalam bahaya keterpisahan yang kekal. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk melayakkan kita sebagai anak-anaknya. Karena ketidakberdayaan kita, maka Tuhan mengasihi kita serta mengadopsi kita menjadi anak-anaknya melalui iman di dalam Tuhan Yesus.
serta melimpahkan berkat-berkat rohani, baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, ada perkataan yang mengatakan demikian, bahwa perilaku kita sesungguhnya mencerminkan siapa yang kita sembah. Jika kita renungkan pernyataan ini, tentulah ada kebenarannya. Siapa yang kita sembah, tentulah sifat-sifatnya dan ajarannya akan mempengaruhi cara hidup kita. Jika pribadi kita yang kita sembah itu bersifat penuh kasih, maka kita pun akan berperilaku penuh kasih juga. Hubungan antara pribadi yang kita sembah dengan yang menyembah dapat menyerupai hubungan antara orang tua dan anaknya. Saat ini, siapa yang telah menerima dan hidup dalam keselamatan dari Tuhan Yesus akan menjadikannya sebagai anak-anak Allah, di mana Allah yang kita sembah adalah sekaligus Bapa kita. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya haruslah mencerminkan perilaku anak-anak Allah yang sesungguhnya, seperti Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk memiliki hidup yang setia kepada Allah sebagai Bapa. Hidup yang memiliki kasih, serta mau melakukan apa yang menjadi perintah Bapa. Meneladani Tuhan Yesus sebagai anak Allah dalam hidup kita, memampukan kita layak sebagai anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Untuk itu, marilah kita meneladani Tuhan Yesus sebagai anak Allah, karena di dalam dan melalui Dia kita dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.